Salam dan bahagia adik-adik calon peserta didik SMA Negeri 1 Sentani yang ingin mendaftar di SMA Negeri 1 Sentani. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan memberi tahu cara mendaftar online untuk jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, serta pendaftaran offline untuk jalur prestasi. Untuk itu diharapkan nonton sampai selesai video ini agar mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Mari kita ikuti. Pertama, untuk mendaftar jalur zonasi atau jalur afirmasi dan perpindahan orang tua ini dilakukan dengan online. Silakan kalian bisa mendaftar menggunakan laptop, PC, komputer, atau lewat HP Android. Langkah pertama, silahkan kalian masuk di Google melalui mesin pencarian, bisa lewat Google Chrome atau Mozilla. Nah, pada mesin pencarian, silahkan kalian ketik dengan menggunakan huruf kecil ppdb garis datar SMAN 1 Sentani.com. Silakan di enter. Nah, akan muncul halaman awal untuk memberi informasi terkait pendaftaran. Pertama, ada informasi penting yang perlu diketahui adalah terkait dengan penerimaan calon peserta didik baru. Untuk jalur prestasi ini dilakukan secara offline bertempat di SMA Negeri 1 Sentani. Persyaratan dan berkas tertulis pada laman ini, jadi nanti sampai bawah kita akan melihat. Nah, berikutnya di bawahnya ini yang tulisan warna putih tertulis bagi calon peserta didik yang sudah mendaftar sebelum tanggal pendaftaran, data tidak akan diproses oleh panitia. Silakan lakukan pendaftaran ulang sesuai tanggal yang ditentukan. Nah, di sini akan ada klik untuk mendaftar. Kita coba klik ya, adik-adik. Ketika diklik, ini seharusnya belum bisa mendaftar. Kalau adik-adik sudah ada yang mendaftar di tanggal yang sebelum tanggal 26 sampai 27 Juni, maka silakan melakukan pendaftaran kembali karena datanya tidak akan diproses panitia. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Di sini tertera juga waktu pendaftaran ya. Ini tersisa 6 hari. 19 jam, 11 menit dan 17 detik. Nah, informasi seputaran PPDB tahun 2024. Di sini persyaratan umum, apa saja persyaratannya? Pertama, warga negara Indonesia ya pastinya. Yang kedua, calon peserta didik baru kelas 10 SMA harus memenuhi persyaratan yang pertama, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli berjalan. Kemudian telah menyelesaikan kelas 9 ya, SMP ya, kelas 9 SMP atau bentuk lain sederajat. Nah, untuk mengetahui usia adik-adik sekalian maka dibuktikan dengan akte kelahiran. Kemudian terdaftar pada nominatif guru tetap atau DNT ujian sekolah SMP MTS sederajat tahun 2023-2024. Ini dibuktikan dengan surat keterangan lulus. Jadi adik-adik harus sudah mempersiapkan akte kelahiran, terus surat keterangan lulus. Ini bisa dimintakan di sekolah untuk surat keterangan lulus. Kemudian yang keempat, memiliki nomor induk kependudukan atau NIK. Ini dibuktikan dengan kartu keluarga. Yang kelima, memiliki kelakuan baik. Ini dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari sekolah. Kemudian foto ukuran 2x3 berwarna ya, sesuai tahun lahir ganjil. Ini warna merah. Jadi misalkan adik-adik kelahiran tahun 2019, berarti itu ganjil. Adik-adik siapkan foto berwarna merah, dan ketika tahun lahirnya genap silakan siapkan foto berwarna biru.
Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Ini dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas dan surat bebas narkoba dari BNN. Dan ini juga boleh diurus di Polres ya, silahkan. Itu bisa juga. Nah, sekarang untuk melihat video tutorial yang nanti akan diletakkan di sini, ini silahkan diklik ya. Nanti kemudian akan keluar video tutorial untuk kalian bisa lihat bagaimana cara mendaftarnya. Berikut jadwal pelaksanaan. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi di tanggal 19 Juni 2024 ini sosialisasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru ya di SMA 1 Sentani ini melalui spanduk dan media sosial. Yang kedua adalah terkait pendaftaran jalur prestasi secara offline ya, sudah disampaikan tadi. Jadi pendaftaran ini tanggal 24 sampai 25 Juni 2024. Kemudian pendaftaran jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua secara online ini tanggal 26 sampai 27 Juni 2024. Pengumuman kelulusan akan diumumkan pada tanggal 6 Juli 2024. Lalu pendaftaran ulang 9 sampai 10 Juli 2024. Pra MPLS atau sebelum masa pengenalan lingkungan sekolah ada kegiatan di tanggal 12 Juli dan kemudian di tanggal 15 sampai 16 Juli 2024 ini masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk syarat ketentuan setiap jalur kita lihat ya adik-adik. Jadi jangan salah memilih adik-adik. Kita pertama lihat dulu untuk jalur zonasi. Jadi setiap adik-adik punya jalur masing-masing. Silahkan nanti dilihat kembali mana yang memenuhi. Yang pertama, saya akan bahas dari jalur zonasi terlebih dahulu. Nah, jalur zonasi ini adalah seleksi jalur zonasi yang mengutamakan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan. Kemudian jarak domisili dihitung ini berdasarkan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan menggunakan teknologi informasi dan dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Jadi adik-adik nanti di jalur ini itu diseleksi berdasarkan jarak ya tempat tinggal adik-adik sekalian dengan sekolah ya yang terdekat. Kemudian nanti dilihat berdasarkan menggunakan teknologi informasi. Jadi silakan dipilih alamat yang sesuai dengan kartu keluarga karena akan diverifikasi oleh panitia. Jadi tidak bisa sembarangan diisi saat menentukan titik koordinat tempat tinggal adik-adik sekalian. Kemudian jalur afirmasi ini diperuntukkan untuk bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu ya. Nah, ini dibuktikan dengan Kartu Indonesia Pintar, kartu penanggulangan kemiskinan lain sesuai program pemerintah pusat atau daerah dan terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial. Jadi di jalur afirmasi ini khusus untuk ekonomi keluarga tidak mampu, tapi harus dibuktikan dengan dokumen pendukung, wajib hukumnya ya. Jadi kalau tidak ada, walaupun misalkan adik-adik kurang mampu rasanya ya, tapi tidak punya dokumen pendukung, maka tidak bisa juga daftar di jalur ini. Berikut jalur prestasi. Untuk jalur prestasi ya, di sini ada ketentuannya. Yang pertama, memiliki rata nilai rapot kelas 7 sampai 9, semester 1 sampai 5 ya. Untuk mapel bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS dan bahasa Inggris. Jadi dirata-ratakan dari kelas semester 1 sampai 5 untuk rapot SMP-nya ya. Nah, ini untuk orang asli Papua itu rata-ratanya 86 dan non asli Papua ya, ini 88. Dan nanti dibuktikan dengan fotokopi rapot yang dilegalisir dan menunjukkan rapot asli saat verifikasi. Nah, ini dilaksanakan secara offline di sekolah pada tanggal 24 dan 25 Juni 2024. Yang kedua, sifatnya opsional, ini jika ada ya. Bila ada, silahkan kalian bawa juga sertifikat ya, berupa sertifikat prestasi akademik atau non akademik.
dengan memperoleh juara 1, 2 atau 3 minimal tingkat kabupaten ya. Ini dibawa juga yang aslinya. Itu untuk jalur prestasi. Kemudian jalur perpindahan tugas. Ini diperuntukkan bagi anak-anak yang orang tuanya ya adalah yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, BUMN, BUMD, TNI, dan Polri. Nah, ini dikarenakan orang tua atau wali calon peserta didik ini dipindah tugaskan dan berdomisili di Kabupaten Jayapura. Ini dibuktikan juga dengan surat keputusan mutasi atau surat tugas. Nah, ini wajib ya surat ini, sehingga nanti bisa mendaftar di jalur perpindahan tugas. Nah, itu adalah ketentuan, syarat ketentuan untuk keempat jalur. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Kemudian kontak personnya ini silakan kalian menghubungi jika ada masalah ya, bisa dikomunikasikan kepada panitia. Nah, sekarang kita masuk bagaimana tata cara mendaftarnya ya. Jadi silakan adik-adik nanti setelah tanggal yang ditentukan, adik-adik klik di sini ya, klik untuk mendaftar. Nah, kita coba untuk mendaftar ya. Di sini ada 5 langkah ya untuk sampai pada kirim data ya. Artinya Anda berhasil sampai kirim data. Nah, saya sarankan untuk setelah adik-adik menentukan adik-adik bisa mendaftar di jalur mana, nah silahkan disesuaikan ya. Misalkan di sini yang akan saya praktikkan adalah mendaftar di jalur zonasi. Apa perbedaan di ketiga jalur ini? Seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya, bahwa di setiap jalur itu punya ketentuan upload berkas yang berbeda-beda ya. Seperti misalkan di zonasi itu memperhatikan pengisian titik koordinat tempat tinggal ya dengan valid, kemudian kartu keluarga yang diterbitkan ini ya minimal 1 tahun berjalan ya, dan afirmasi adalah untuk ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan KIP dan sebagainya. Perpindahan tugas dibuktikan juga dengan SK perpindahan tugas orang tua. Saya akan praktikkan untuk jalur zonasi. Nah, di jalur zonasi ini peserta PPDB ini silakan di isian kedua ini mengisi adik-adik sekalian apakah OAP atau non OAP. Misalkan saya pilih OAP ya. Nah, kemudian yang ketiga, mohon maaf, di sini mengisikan titik koordinat. Jadi silakan adik-adik cari ya, di sini bisa dibesarkan adik-adik tinggal di mana ya, ini dicari. Misalkan adik-adik tinggal di Jalan Komba, silahkan diisikan di sebelah mana tinggalnya begitu ya, di sini. Nah, misalkan adik-adik pilih di sini ya. Nah, ini otomatis sudah terpilih di sini titik koordinatnya ya. Setelah itu adik-adik klik di tanda putih ini untuk bisa lanjut ya. Nah, kemudian klik lanjut. Setelah itu ada pengisian identitas siswa. Nama silakan diisi namanya siapa ya. Kemudian setelah mengisi nama lengkap menggunakan huruf kapital ya. Kemudian ada pengisian jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa? Misalkan laki-laki ya. NISN ini terdiri dari 10 digit. NISN silakan adik-adik bisa lihat di surat keterangan lulus atau di rapot ya. Bisa diisikan, silakan. Nah, selanjutnya kewarganegaraan, warga negara Indonesia. Kemudian NIK, silakan adik-adik lihat di kartu keluarga. Ini terdiri dari 16 digit ya. Kemudian nomor kartu keluarga juga tertera di kartu keluarga ya. Di situ ada di bagian atas. Kemudian tempat lahir silakan diisikan di mana. Tanggal lahir ya, silakan dipilih tanggal lahirnya. Tanggal lahir, tahun, bulan sesuai dengan apalagi namanya ketentuan atau data yang valid ya. Bulannya dan tanggalnya. Kemudian nomor registrasi akte lahir, ini lihat di akte kelahiran ya. Kemudian agama,
misalkan agama Kristen, Protestan. Alamat lengkapnya diisikan sesuai, ya, diisikan sesuai dengan kartu keluarga di mana. Kemudian RT ini berupa angka, RT 1 misalkan, RW 2, kemudian kecamatan Sentani, desa kelurahan, ya, diisikan. Kode pos bisa dilihat di kartu keluarga juga. Tinggal bersama siapa? Tinggal bersama misalkan orang tua atau dengan tante, ya, atau bersama wali. Silahkan diisikan. Moda transportasi. Jadi adik-adik ke sekolah nih menggunakan apa? Apakah jalan kaki, naik ojek, motor sendiri, atau diantar oleh orang tua? Silahkan. Anak keberapa, ya? Nah, ini juga penting di sini, ya, karena jalur zonasi memperhatikan ini. Jadi jarak dari rumah ke sekolah itu adik-adik harus tahu. Silakan gunakan Google Maps untuk mengetahui, ya. Di situ berapa sih jaraknya. Jadi kalau misalkan 3 km maka adik isikan 3 km, ya, atau meter dan seterusnya. Menggunakan satuan. Berat badan misalkan 56 kilo, tinggi badan 170 misalkan. Kemudian riwayat penyakit yang diderita ini isi jika ada, ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui keberadaan adik-adik di sekolah nantinya, ya. Nah, karena di jalur zonasi ini tidak ada kartu Indonesia Sehat, ya, silakan diisikan dengan menggunakan huruf 0, ya. Di situ karena sudah ditentukan. Nomor HP silakan diisi sesuai, alamat email aktif silakan diisikan. Setelah itu klik di tanda putih dan klik lanjut. Nah, asal sekolah di mana silakan diisi. SMP negeri misalkan, ya, SMP negeri 1 Sentani silakan diisikan sesuai dengan data adik-adik. Nomor seri ijazah ini jika belum ada silakan diisi dengan angka 0, ya, karena pastinya ijazah SMP ini belum terbit, ya. Tapi jika sudah, ya silakan saja diisikan. Nomor peserta ujian adik-adik lihat di surat keterangan lulus. Kemudian alamat lengkap sekolah di mana. Jadi SMP 1 tuh alamatnya di mana, ya. Misalkan sebagai contoh itu, ya. Kemudian kelurahan, desa, dusun, ya. Asal sekolah itu di mana? Asal sekolahnya bertempat di kelurahan mana, ya. Kemudian kecamatan di mana? Kecamatan sekolahnya, kabupatennya, ya. Provinsi diisikan semuanya. Nomor HP atau telepon sekolah. Berapa kalau tidak ada silakan diisi 0. Klik di luar lalu klik lanjut. Nah, yang berikut adalah data orang tua. Silakan diisikan data orang tua. Di sini apakah masih hidup? Kalau masih hidup silakan, sudah meninggal juga diisikan. Nama ayah siapa, ya? Silakan diisi. Tempat lahir ayah di mana? Diisikan. Dan tanggal lahirnya diisikan juga, ya. Dan pekerjaan ayah apa? Penghasilan ayah berapa? Alamat lengkap tempat tinggal ayah di mana, ya. Terus RT-nya, RW, desa kelurahan di mana, kecamatan juga di mana, silakan dilihat di kartu keluarga, kabupaten, ya, provinsi. Terus nomor HP ayah silakan diisi. Sekarang data ibu ini silakan diisi masih hidup atau sudah meninggal. Nama ibu, tempat lahirnya, kemudian tanggal lahir diisikan, pekerjaan ibu, ya, penghasilan ibu, alamat lengkapnya, ya, alamat lengkap ibu di mana, RT, RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, ya, provinsi, kemudian nomor HP ayah, nomor HP ibu, mohon maaf, ya. Nah, untuk pengisian wali jika tidak ada maka isikan datanya sama dengan ibu atau ayah, ya. Silakan dipilih, misalkan saya tidak punya wali maka saya isi data yang sesuai dengan data ayah, ya. Data ayah, nama ayahnya siapa, ya. Kalau ada wali silakan wali diisi sama. Kemudian tempat lahirnya, tanggal lahir diisi, kerjaan,
per bulan penghasilannya ya. Alamat lengkap, RT, RW, desa kelurahan di mana, kecamatan, kabupaten, provinsi, nomor HP, ya, hubungan dengan wali. Ini misalkan kalau ayah ya ayah ya, walinya tidak ada, atau misalkan tante, om, dan seterusnya. Silakan klik lanjut. Nah, langkah terakhir adalah mengupload berkas ya. Pertama di sini mengupload surat keterangan lulus. Ini adik-adik mohon perhatikan, untuk persyaratannya ini dilihat apa yang diminta ya, formatnya sebagai format apa. Format PDF ya, kecuali untuk mungkin foto ini harus dalam bentuk JPG. Surat keterangan lulus silakan di upload, misalkan ya, ini contoh saja. Kemudian surat kelakuan baik, saya sarankan ya adik-adik untuk berkasnya ini paling tidak punya kapasitas tidak lebih dari 10 MB ya, usahakan itu, karena kalau tidak dia agak berat ya. Nah, akte kelahiran silakan diisikan juga, dan pas foto ya, ini 2x3 berwarna sesuai tahun lahir, silahkan dipilihkan fotonya. Ini contoh saja. Lalu ketika sudah selesai semua, ada icon daftar, silahkan klik daftar. Nah, tunggu hingga selesai. Jika sudah, silahkan adik-adik lihat di sini ya, untuk kartu pendaftaran. Di sini tertera nomor pendaftaran, nama peserta ya, dan seterusnya. Nanti ada informasi penting di sini, hasil akhir akan diumumkan pada laman yang tadi yang adik-adik buat pendaftaran ya. Lalu kemudian kartu ini silakan dicetak ya untuk dipergunakan saat mendaftar ulang. Dan seterusnya, ini data yang adik-adik tadi telah isi ya. Ketika adik-adik mau simpan, silakan di save ya, bisa klik di sini di destination. Di sini boleh klik save as PDF, atau misalkan adik-adik mau langsung print juga boleh. Kalau tidak, silakan di save. Nah, klik save. Nah, kalau sudah, maka adik-adik sudah terdaftar dan masuk sistem pendataan untuk penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1 tahun ajaran 2024-2025. Oh ya, mohon diperhatikan untuk foto itu pas foto ya, artinya foto dengan pakaian SMP. Di sini hanya sebagai contoh ya, adik-adik jangan diikuti. Oke, demikian untuk terkait dengan pendaftaran calon peserta didik SMA Negeri 1 Sentani tahun ajaran 2024-2025. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk adik-adik sekalian, semoga mendapatkan hasil terbaik yang diinginkan dimanapun adik-adik bersekolah. Demikian untuk informasinya, terima kasih. Salam dan bahagia.